Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Koko, Cici, dan anak-anakku sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Senang berjumpa kembali. Hari ini Minggu 14 Maret 2021, senjata iman kita ambil dari Kitab Roma pasal 8 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Di ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Di Roma 8 ayat 24 di sini ada yang di bold, kata pengharapan. Pengharapan itu kata dasarnya adalah harap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harap artinya keinginan supaya sesuatu terjadi, atau mohon, atau minta. Pengharapan, contoh kalimat, orang tua mempunyai harapan, maksudnya mempunyai keinginan supaya menjadi kenyataan kepada anaknya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, harapan ini sama dengan keinginan. Manusia biasa inginnya apa? Ingin sukses. Nah, sukses itu identik dengan beruang. Bukan binatang ya, tapi punya uang. Rumah mewah, apartemen, mobil yang mewah, yang mahal, pekerjaan atau karir, jabatan tinggi, menjadi orang yang dikagumi seperti selebritis, walaupun di lingkungan kecil, contohnya mungkin di gereja, di kantor, di mana aja deh. Nah, mempunyai pasangan yang cantik atau ganteng, ataupun yang saat ini sedang marak, menikah dengan anak presiden, dan lain sebagainya. Bagaimana jika harapan tercapai? Bangga, senang, keberhargaan dirinya ada di sana. Dia merasa sukses, sombong. Tapi jika tidak tercapai harapan itu bagaimana? Rasa malu, kecewa, bisa juga sakit hati, stres, putus asa, marah, dan mungkin ada yang bisa bunuh diri. Ataupun kalau orang yang menikah dia mengalami kekecewaan, bisa juga cerai. Kecewa, sakit hati ini kan biasa memang ke sesama. Bisa kepada orang tua, mungkin kita kecewa karena tidak mendapatkan fasilitas yang layak. Ataupun kita berharap sekolah tinggi tapi tidak dibiayai orang tua, jadi kita kecewa. Terus orang tua ke anak juga bisa kecewa, berharap anaknya bisa menjadi ini. Orang tuanya dokter, pengen punya anak juga jadi dokter, tapi ternyata anaknya tidak mau menjadi dokter, ada kecewa. Bisa juga kecewa kepada pasangan hidup, pada suami ataupun pada istri. Tidak sesuai yang kita harapkan, ekspektasi kita itu tidak sesuai, tidak terjadi kenyataannya. Bisa juga kepada teman, ataupun mungkin sahabat yang kita kenal baik. Ya, juga bisa kepada gembala, ibu gembala, juga teman sepelayanan, teman kerja, ataupun atasan, dan lain-lain. Bisa juga ke tetangga, bisa juga ke siapa aja. Itu kecewa, sakit hati kepada sesama, tetapi biasanya kepada yang kita kenal. Kalau orang yang lewat, pasti kita nggak bakalan kecewa, ataupun sakit hati. Kita bisa lupa. Nah, ada juga kecewa kepada Tuhan. Ini yang cukup parah. Putus pengharapan. Kalau kita baca kitab 2 Raja-Raja 18-20, pasal 18-20, ini mengenai Raja Hizkia. Di mana Raja Hizkia ini kan sakit. Dia minta kesembuhan. Di ayat 6, Tuhan menyembuhkan
dan menambahkan usianya lagi 15 tahun. Nah, ini biasanya orang kecewa pada Tuhan umumnya. Dia sakit, dia pengen sembuh. Tapi belum tentu dia dapat kesembuhan. Kalau Raja Hizkia tadi kan dapat kesembuhan ya. Nah, ada orang yang percaya Tuhan karena dia mendapatkan mukjizat. Dia kenal Yesus karena dia menerima mukjizat itu. Kemudian setelah dia bertobat, dia percaya dan dia dibaptis. Nah, tapi sebagai orang yang sudah percaya Yesus, jika kita sakit dan kita nggak terima kesembuhan, gimana? Atau keadaan kita saat ini, kita kehilangan pekerjaan, belum mendapatkan anak, belum mendapatkan pasangan yang cocok, keadaan ekonomi juga tidak baik, apalagi saat masa pandemik seperti ini, usaha kita juga menurun. Itu gimana? Apa yang terjadi pada kita? Apakah kita kecewa, marah, pindah agama, atau gimana? 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti bukan dengan kekuatan kita sendiri. Seperti di kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, semua yang kita alami ini adalah hal-hal yang terjadi di bumi. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dulu saya berpikir, Kolose 3 ayat 2, ini nggak mungkin saya lakukan. Karena realitanya kita hidup di dunia. Kita memiliki banyak masalah. Bagaimana kita memikirkan perkara yang di atas, sedangkan di bumi aja problem begitu banyak. Mikirin pasangan hidup, mikirin anak, bagaimana masa depannya, mikirin karir, pikirin sakit penyakit, kapan bisa sembuh, begitu banyak masalah di dalam hidup. Jadi, pikiran saya, nggak bakalan bisa deh pikiran untuk memikirkan perkara yang di atas. Tetapi, mari kita ubah fokus kita. Bukan kepada masalah yang ada di depan mata kita. Bukan berharap untuk masa depan yang ada di hadapan kita. Tapi marilah pengharapan kita ubah fokusnya, yaitu kepada perkara-perkara yang di atas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hidup di bumi ini hanya sementara, maksimal 100 tahun. Sedangkan yang meninggal di bawah 50 tahun, banyak. Juga belum tentu karena penyakit kronis, tapi bisa karena sakit COVID, juga itu bisa bikin orang meninggal, walaupun banyak yang sembuh. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Ibrani 3 ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, Ibrani 3 ayat 14 ini mengingatkan kita untuk mengubah fokus kita, bukan yang di depan mata, bukan yang di bumi, tapi mari kita berpegang teguh. Apapun yang terjadi, problem tidak akan ada di dalam hidup kita, karena memang kita masih hidup di dunia. Tapi marilah kita tidak berfokus pada masalah, tapi kita balik lagi ke Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, mari kita jalani setiap proses Tuhan di dalam hidup kita. Besi menajamkan besi, manusia menggesek sesamanya. Ini adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita, membentuk karakter kita supaya menjadi indah di hadapan Allah. Marilah kita syema, mendengar, taat melakukan. Saat Tuhan suruh mengampuni, mari kita ampuni. Saat Tuhan suruh kita minta ampun, entah kepada anak, kepada orang tua, kepada sesama, mari kita lakukan.
supaya hidup kita tidak sia-sia, supaya hidup kita berarti, dan Tuhan bisa menggenapi rencananya di dalam setiap hidup kita masing-masing. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita tetap bisa melayani Tuhan, dan kita bisa memuliakan Tuhan. Greater works with God. Mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bersama Allah. Biarlah kita tetap berpegang teguh pada iman pengharapan kita, yaitu menjadi warga negara surgawi. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca sekali lagi senjata iman hari ini. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.